Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah, pada Sabtu yang baik ini kita dapat kembali meneruskan pengajian kita, yaitu membaca kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu mari sama-sama kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ashabil badri minal muhajirin wal ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma al-fatihatu ila jami'il mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wal usuliyin wa jami'il musannifin wal mukhlisin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, wa nas'alullaha biha kulla khair wa naf'a biha an kulli syarrin wa dhair bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis shalihin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absar diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Allah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnun, yaitu orang-orang yang menyangka. Dalam ayat ini maknanya adalah meyakini. Orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka akan dipertemukan dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu ciri dari orang yang dapat khusyuk di dalam sholat. Baik sholat itu kita fahami sebagai sebuah ritual yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, atau sholat itu kita fahami sebagai doa, ya, karena doa juga sholat. Di antara ciri mereka adalah mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Di sini Syekh Nawawi mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim bil maut. Mereka adalah orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Allah bil maut, dan pintu gerbang pertemuan dengan Allah itu adalah kematian. Itulah kenapa ada di antara beberapa ulama itu ketika ditanya bagaimana caranya supaya saya khusyuk, mereka menjawab, sholatlah engkau seakan-akan ini adalah sholat terakhir engkau. Biasanya orang kalau udah difatwa sama dokter 3 hari bapak mati, nah, gitu kan, udah difatwa tuh. Itu sholatnya biasanya bener itu.
banyak nangisnya jangan-jangan. Nah, menghadirkan rasa itu yang sulit. Tetapi saudara sekalian, pada dasarnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak ingat tentang kematian itu. Ya. Aksiru min dzikr hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah oleh kalian mengingat perkara yang dapat memutuskan kelezatan-kelezatan atau membinasakan kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Banyak-banyak ingat mati. Orang yang banyak ingat dengan kematian, maka dia akan lebih dapat mengontrol perilakunya, baik ucapannya atau perbuatannya, karena dia sadar bahwa dia pasti akan mati dan kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kematian justru merupakan awal dari sesuatu yang tidak akan ada akhirnya. Orang keliru menganggap dengan kematian berakhir segalanya. Tidak. Kematian mengakhiri kehidupan yang fana, tetapi kehidupan yang kekal lagi langgeng sudah dimulai dengan kematian. Kehidupan yang tidak ada mati lagi setelahnya. Jadi kematian itu justru dalam tanda kutip gerbang keabadian, bukan pintu keluar terakhir dari kehidupan. Nah, Rasulullah suruh kita banyak ingat tentang kematian. Di samping karena kematian merupakan pintu gerbang untuk menuju kekekalan, entah di neraka, entah di surga. Di neraka wal'iyadzu billahi min dzalik. Tetapi kematian juga penting untuk melatih kita supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan duniawi. Maka seorang mukmin hendaklah mempersiapkan kematiannya, karena kematian itu sakitnya luar biasa. Ada ulama mengatakan kalau sakaratul maut itu sakitnya ada sakit badannya, ada sakit jiwanya, ada sakit hatinya atau perasaannya. Itu sakarat. Kita ini kan dalam hidup mengalami ketiga hal itu, ya kan? Semoga yang sakit jiwa jangan, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tapi sakit badan kita rasakan. Ya kan, bagaimana kalau sakit badan terasa? Ya, jantung sakit, liver sakit, lambung sakit, usus sakit, gigi sakit, mata sakit, jempol sakit. Kita rasakan sakit badan. Kita juga pernah merasakan sakit hati, sakit perasaan, dizalimi orang, ya kan? Dikhianati oleh orang yang paling kita percayai. Kecewa karena kita berharap terlalu banyak kepada makhluk dan ujungnya kekecewaan. Sakit hati kita. Sebagian merasakan sakit pada jiwanya. Kalau sakaratul maut terkumpul ketiga bentuk sakit itu. Satu sisi badannya sakit karena merasakan sakarat, itu dikatakan seperti apa? Nah, ditusuk dengan 1000 pedang. Ada yang mengatakan seperti seekor kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Sakitnya sakaratul maut pada badan. Lalu sakit pada hati. Bagaimana hati kita tidak sakit? Bagaimana hati kita tidak perih? Begitu sakarat, kita harus berpisah dengan istri kita, ya, yang kita paling cintai. Kita berpisah dengan anak-anak kita yang kita banggakan. Kita berpisah dengan harta yang susah payah kita kumpulkan. Sakit, berat. Lalu jiwanya sesak karena memikirkan apakah nanti kita celaka atau bahagia. Lalu bagaimana nanti dengan anak-anak kita, bagaimana dengan istri kita. Belum kalau istrinya masih muda, ya Pak. Nah, kawin lagi dia kan, iya, sakit itu. Nah, itu sakarat. Nah, itu berat. Nah, begitu beratnya sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu datang sakaratul maut, Nabi kita nggak pernah mengeluh, tetapi refleks akibat sakitnya sakaratul maut, beliau
terlontar kata begitu. Nah, sehingga malaikat Jibril alaihissalam memalingkan wajahnya. Kenapa engkau berpaling wahai Jibril? Tidakkah engkau suka memandang wajahku? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, siapakah orang yang tega memandang wajah kekasih Allah ketika sedang sakaratul maut? Apakah ini yang dirasakan semua manusia? Atau ini hanya untukku? Ini hanya untukmu wahai Rasulullah. Adapun bagi manusia yang lain, bagi umatmu tentu akan lebih berat lagi. Maka Nabi berdoa, semoga biar aku saja yang menanggung seluruh pedihnya sakarat umat ini. Subhanallah. Maka orang yang ingat mati, selain dia harus menjaga perilakunya, dia juga hendaknya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkannya ketika sakaratul maut. Misalnya ada doa, Allahumma hawwin, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, 'alal maut, tolonglah aku atas sakaratul maut. Wa hawwinhu, dan mudahkan dia, 'alayya, bagiku. Nah, itu doa seperti itu. Atau boleh yang masyhur yang kita baca, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami di dalam sakaratul maut. Nah, kalau di dalam sakaratul maut berarti ketika sakaratul maut itu datang. Fi sakaratil maut itu mohon diberikan kemudahan, diringankan. Tapi kalau hawwinhu 'alayya, mudahkan dia, maka segala yang mengikutinya, baik sebelum sakaratul maut, saat sakaratul maut, atau pasca sakaratul maut. Sehingga pada dasarnya sakaratul maut itu menyakitkan, tetapi bagi orang yang Allah berikan kemudahan dan pertolongan tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Bagaimana kalau kita ambil misalnya kondisi orang yang dibius, ya kan? Dia mau dioperasi, dipotong, diiris, kalau kata orang Betawi dibelek gitu kan. Tapi dia nggak merasakan sakit karena dia sudah disuntikkan anti atau pemati rasa. Di dalam hadis Nabi pernah bersabda begini, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba yang dia akan mati dan lepas ruhnya hatta yara mau'idahu, sampai dia melihat tempat kembalinya, apakah di surga atau di neraka. Orang yang mukmin yang dalam keadaan sakaratul maut, ketika Allah tampakkan baginya tempatnya berupa surga Allah, maka hilang sakitnya, itu hilang, udah nggak terasa. Karena perhatiannya sudah tertuju kepada apa yang Allah janjikan. Kadang-kadang kita begitu, ya kan? Kalau perhatian kita tertuju kepada sesuatu, kita tidak akan merasakan hal-hal yang lain. Saya pernah sampaikan seperti seorang anak kecil, kalau dia sedang asik nonton TV, kita panggil-panggil pun nggak dengar, kita pegang-pegang nggak dengar. Begitu kita pegang kencang, tepuk agak kencang, dan dipanggil baru noleh, kaget dia gitu kan. Karena fokusnya sudah nggak di situ. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan keringanan dalam sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, misalnya untuk memudahkan kita di dalam menerima kematian adalah banyak mengucap la ilaha illallah. Ya, banyak mengucap la ilaha illallah. Ini ahli la ilaha illallah, ahli zikir di dalam la ilaha illallah, itu Allah berikan kemudahan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kata beliau, akhbaroni Jibril alaihissalam, malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku, anna la ilaha illallah
bahwa la ilaha illallah unsun li muslimi 'inda mautih, menjadi hal yang memudahkan orang Islam ketika dia mati. Itulah kenapa kalau ada orang mau meninggal, kita disunnahkan untuk mentalkinnya dengan la ilaha illallah. Bayangkan, itu yang membacakan orang lain. Kadang-kadang yang meninggal ini dikasih kemudahan. Yang membacakan mungkin anaknya, la ilaha illallah. Itu fadilahnya la ilaha illallah. Bayangkan kalau dia ini memang ahli la ilaha illallah. Saya katakan ahli ya. Saya katakan ahli. Ahli itu berarti tidak hanya membaca, tetapi juga melakoni nilai daripada la ilaha illallah. Bukan sekedar dia banyak membaca la ilaha illallah. Makanya orang-orang yang bisa membaca la ilaha illallah itu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaannya, segitu mudahkah kita ketika sakarat mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mudah, kecuali bagi orang yang memang membasahi lidahnya dengan la ilaha illallah dan hidupnya melakoni nilai la ilaha illallah. Itu baru dikasih kemudahan. Karena ketika lisannya bergerak saat sakarat, itu bukan atas perintah otaknya, bukan atas perintah dari akalnya. Karena akalnya sedang sibuk dengan sakarat, otaknya error, tidak bisa mengontrol tubuhnya. Tetapi la ilaha illallah yang terlontar dari lisannya itu adalah apa namanya kalau orang sekarang bilang playback. Nah, playback ya. Apa tuh? Rekaman. Kalau orang dulu kita punya Walkman itu kan, ada kasetnya, kita rekam. Nah, setelah kita rekam, kita play, mutar tuh. Jadi karena lisannya rotban sudah basah dengan la ilaha illallah, sekian lama istiqomah dia di situ, hatinya penuh dengan la ilaha illallah, maka begitu sakaratul maut datang, di saat sudah tidak terkontrol tubuhnya, yang terlontar adalah rekaman dari apa yang tersimpan di lisannya. Itu la ilaha illallah. Kalau dia benci dengan la ilaha illallah, jangan harap ya, jangan harap dia bisa mengucap la ilaha illallah di ujung hidupnya. Wal-iyadzu billah min dzalik. Taib. Ini orang-orang yang bisa khusyuk ya, yaitu orang-orang yang ingat kepada Tuhannya bil maut, dia ingat akan datang kematian fi kulli lahzatin, pada setiap saat. Wa dzalika li'anna kullaman kana muntaziran lil maut fi kulli lahzatin la yufariq qalbuhu al khusyuk. Karena kata Senawi, setiap orang yang memang hatinya selalu menunggu tentang adanya kematian setiap saat, niscaya hatinya tidak akan pernah berpisah dari kekhusyuan. Fahum yubadiruna ila taubah. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam taubat. Bersegera dalam taubat. Allah itu at-tawwab. Ya. Allah bukan at-taib, tapi tawwab. Tawwab itu patron katanya fa'al. Sama kayak Ghaffar, Fa'al, Jabbar, Qahhar, Tawwab. Tawwab artinya Allah itu selalu bolak-balik menerima taubat. Walaupun yang datang si fulan terus, ya kan? Si fulan taubat hari ini, lalu melanggar lagi, besok dia taubat lagi, melanggar lagi. Walaupun dia lagi, Allah terima. Itu Tawwab. Ya, kalau kita kan enggak. Ya kan, sekali kita maafkan, 2 kali kita masih maafkan, 3 kali kita maaf, beri peringatan, yang keempat lu lagi begitu. Iya keluar tuh 4L gitu kan, lu lagi begitu. Itu manusia tidak tawab. Allah tawab, bertobat kepada Allah. Orang-orang yang khusyuk, yang betul dia ingat kepada kematian, kata Syekh Nawawi, yubadiruna ila taubah, mereka bersegera dalam bertaubat.
Tidak menunggu nanti, tidak menunda-nunda. Tidak nunggu pensiun dulu baru taubat. Tidak nunggu senggang dulu baru taubat. Mereka bersegera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu taubat dapat tertutup. Ya. Pintu taubat dapat tertutup. Di antara tertutup pintu taubat selain yang kubro, yaitu ketika matahari terbit dari barat, maka pintu taubat tertutup yang sugro di antaranya adalah kematian. Ketika ruh sudah sampai di sini, Nabi menyebutkan bahwa Allah menerima taubat semua orang yang bertaubat kepadanya dengan ikhlas, dengan baik. Bahkan 1 hari sebelum dia wafat, yauman qabla mautihi malam yugharghir, selama belum sampai sini. Kalau sudah sampai sini dia baru bertaubat, baru astagfirullahalazim wa atubu ilaih, enggak diterima. Ya wal iyadzu billahi min zalik. Maka bertaubatlah kepada Allah sesegera mungkin. Wa qala al-musannif li anna khaufal maut mimma yuqawwi dawa'iyat taubah. Karena sesungguhnya ketakutan akan kematian itu termasuk daripada perkara-perkara yang menguatkan seseorang untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Takutan akan kematian atau kekhawatiran bahwa kita ini akan mati bisa menjadi penguat seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah datang kepadanya rasul-rasul kematian. Ya, utusan kematian. Apa itu? Uban. Ya kan? Subhanallah. Jika sudah datang rasul kematian berupa uban, maka dia harus lebih khawatir lagi. Kemudian datang pula rasul yang lain, yaitu sudah mulai melemah tulang-tulangnya. Sudah enggak sekuat dulu. Ototnya pun demikian. Itu diantara rasul-rasul kematian. Barang siapa yang sudah datang rasul kematian kepadanya, berarti sudah sampai surat cinta dari malaikat Israel. Iya, sudah sampai itu. Ini udah dikirim 1, ya 2, Masya Allah. Nah, maka setiap kali kita bercermin, hendaknya tidak hanya memperhatikan, oh ini masih ganteng apa enggak, bukan. Tapi perhatikan, ada enggak ubannya. Kalau sudah ada, lihat kerutannya. Kalau sudah ada, lihat kekencangan pipinya. Sudah mulai kendor, berkerut, beruban. Ingat umur, ya. Iya, ingat umur. Walaupun nggak jamin yang tua duluan ya, yang muda juga duluan banyak. Tapi sunnatullahnya kalau sudah Allah kirimkan rasul-rasul kematian, banyak ingat. Para ulama salaf dulu kalau ada orang yang sudah beruban tapi masih maksiat, itu dicela. Ente nggak malu sama uban, begitu katanya. Iya. Walhasil orang-orang fasik supaya nggak dicela, dia warnai ubannya gitu kan. ini kalau kita yang ini udahlah, mau kalaupun mau warnai pirang gitu kan, biar kayak Habib Bahar gitu kan. Iya, jangan hitam biar ditangkap muda, jangan warnai pirang gitu. Ya kecuali perang. Kalau dalam perang boleh diwarnai hitam supaya musuh menyangka ini orang Islam pasukannya muda semua, kuat-kuat. Kalau bukan perang jangan. Ya, biarkan di warna beruban itu lebih baik. Ya, orang-orang yang wafat sebagai orang-orang yang soleh dan sudah beruban, maka ubannya itu akan menjadikan dirinya nampak bercahaya nanti di padang mahsyar. Ya subhanallah, silok gitu kan. Insyaallah ya. Kalau soleh, ya amin ya rabbal alamin. Baik, ini ayat yang ke-46 ya dari suratul Baqarah. Kesimpulan kita jamaah sekalian pada ayat ini yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi orang-orang yang mampu khusyuk di dalam salatnya, baik ritual maupun ibadah, di mana di antara khususiyah mereka itu adalah Allah jadikan hati mereka itu selalu ingat kepada kematian. Tetapi ini juga harus kita usahakan. Jangan menunggu datangnya mukjizat dari Allah. Fa innas sama la tumtirudz zahab. Yang namanya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas.
Ya, tetapi langit selalu menurunkan hujannya air untuk menumbuhkan tanaman. Tentu tanaman yang kita tanam baru kita berhak memetik hasilnya. Maka begitu pula dengan bersihnya hati itu. Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan dari hati kita ini tumbuhan-tumbuhan yang baik daripada pohon-pohon keimanan. Tetapi tanamannya adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara zikir yang baik adalah zikrul maut, ingat tentang kematian. Bahkan Nabi suruh kita untuk banyak ingat kepada kematian. Nabi mencela orang yang banyak tertawa. Ya kan? Iyakum wadhahka. Jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Karena terlalu banyak ketawa bisa mematikan hati. Maka ingat kematian. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang khusyuk di dalam ibadahnya adalah mereka yang selalu ingat pada kematian, dan buahnya mereka menjaga perilaku mereka. Sebab mereka yakin bahwa mereka akan raji'un. Mereka akan kembali. Kalau raji'un itu dari kata raja'a. Raja'a yarji'u raj'an wa marja'an fahuwa raji'. Kata subjek, pelaku, kembali sendiri. Kalaupun dia nggak mau kembali, ada orang yang nggak mau kembali kepada Allah, yang takut mati, ada? Ada. Yang benci mati, ada. Banyak. Yang menolak mati, banyak. Bahkan banyak yang membuat usaha sia-sia. Apa itu usaha sia-sia? Mencoba membuat pil keabadian. Ya kan? Ya. Kalaupun dia tidak mau kembali dengan sendirinya, lamung qalibun, pasti dipaksa kembali. Nah, kalau orang yang khusyuk, dia jangan sampai dipaksa. Ya, dia sadar bahwa dia akan kembali, dan justru dia ingin kembali ke Rafiqil A'la. Dia ingin kembali. Karena dia tahu bahwa dunia ini bukan tempatnya yang sebenarnya. Nah, itulah kenapa di antara tafsirnya Syekh Abdul Qadir ketika membaca firman Allah, "Tsumma radadnahum asfala safilin." Asfala safilin itu artinya tempat yang paling rendah dari yang rendah. Nah, itu asfalus safilin, tempat yang paling rendah dari yang terendah. Itu maksudnya apa? Dunia. Nah, jadi ruh itu tempatnya bukan di dunia sebetulnya. Ketika ruh dimasukkan ke jasad, terperangkap di dalam tubuh kita ini yang merasakan payah, merasakan capek, merasakan sakit. Ya, ini tempat yang paling rendah. Maka ruh ini hendaknya kembali ke tempatnya yang lebih tinggi. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ruh itu Allah ciptakan di tempat yang terbaik dan sebagai makhluk yang paling baik, lalu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Maka orang yang beriman bersungguh-sungguh kepada Allah, dia sadar ini bukan tempat selamanya. Ya, kita harus kembali. Nah, masalahnya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu suci, Allah tidak terima kecuali yang suci. Allah itu bersih, Allah tidak terima kecuali yang bersih. Maka barang siapa yang ingin kembali ke tempat yang terpuji, bersihkan, baikkan, sucikan jiwanya. Ya, ini orang-orang yang rajih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita ini pantas mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru pantas, karena kita memang mau kembali ke sana. Kalau kita nggak mau, masih innalillahi wa inna ilaihi munqalibun kalau begitu, ya kan? Karena dipaksa dia kembali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.